Coba deh pikirin, ada satu bagian tubuh yang kita pakai terus-terusan buat makan, minum, ngobrol, tapi kayaknya jarang banget kita perhatiin ya kan? Nah, kali ini kita bakal bahas salah satu organ paling pekerja keras di tubuh kita yang sering banget kita anggap remeh. Aku mau kasih tebakan nih. Organ apa sih yang paling kuat, paling lincah, sekaligus paling sibuk di tubuh kita? Mungkin kamu mikir jantung, atau otak, atau otot bisep mungkin? Tapi jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget, karena organ ini tuh deket banget sama kita. Yap, bener banget. Jawabannya adalah lidah. Pahlawan super tanpa tanda jasa yang hari ini bakal kita kasih panggung utama yang layak dia dapatkan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih yang bikin lidah ini istimewa banget? Semuanya dimulai dari strukturnya yang super unik. Coba bayangin ya, lidah ini bener-bener keajaiban biologis. Dia tuh seluruhnya otot, nggak ada tulangnya sama sekali. Makanya bisa gerak sebebas itu. Dia kuat, tapi juga super fleksibel. Dan hebatnya lagi, bahkan pas kita tidur pun, dia tetap kerja loh bantu bersihin mulut kita. Kelincahannya bener-bener nggak ada tandingannya. Nah, ini nih fakta yang paling mind-blowing menurutku. Ternyata, sama kayak sidik jari, sidik atau cetakan lidah setiap orang itu beda-beda. Unik. Ini jadi bukti betapa personal dan kompleksnya organ yang satu ini. Oke, selain bentuknya yang udah keren banget, lidah ini juga punya beberapa kekuatan super yang kita pakai setiap detik. Dia itu multitasker sejati deh. Contohnya pas kita makan deh. Pertama, pas makanan masuk, ribuan sensor rasa di lidah langsung kerja. Oke, ini manis, ini gurih. Terus, dengan lincahnya, dia bolak-balikin makanan di antara gigi biar kita bisa ngunyah dengan benar. Dan terakhir, dia ngasih dorongan pamungkas biar kita bisa nelan dengan aman. Keren kan? 3 tugas besar dalam satu suapan. Sekarang kita pindah ke hal lain yang sering kita anggap remeh. Ngomong, pernah kebayang nggak sepenting apa sih peran lidah buat kita bicara? Yuk, kita coba sama-sama sekarang. Coba deh bilang, lidah luar biasa. Tapi lidahnya jangan gerak sama sekali. Gimana? Susah banget kan? Atau malah nggak bisa sama sekali? Nah, ini bukti nyata gimana lidah, bareng bibir dan gigi ngebentuk suara buat huruf-huruf penting kayak L, R, sama T. Tanpa dia, komunikasi kita bakal jadi beda banget. Tapi pahlawan super kita ini nggak kerja sendirian loh. Dia punya partner setia yang super penting yang bantu dia ngeluarin semua kekuatannya. Dan partnernya adalah air liur. Air liur ini bukan cuma bikin makanan jadi gampang dikunyah, tapi dia juga yang ngeluarin rasa dari makanan, biar bisa kita cicipin. Dia bahkan udah mulai proses pencernaan dari mulut dan jadi tameng kita dari kuman-kuman jahat. Jadi, ini tuh kerja sama tim yang luar biasa banget. Oke, kita udah ngomongin manis, asin, asam, pahit, dan umami. Tapi, gimana sama pedas? Nah, siap-siap ya, karena yang satu ini mungkin bakal mengubah cara kamu mandang sambal favorit kamu selamanya. Jadi, begini rahasianya. Pedas itu ternyata bukan rasa. Lidah kamu itu nggak merasakan pedas seperti merasakan manis. Sebaliknya, zat di dalam cabai itu memicu saraf di lidah yang tugasnya mendeteksi panas dan sakit. Jadi otak kita tuh sebenarnya kayak ditipu buat mikir mulut kita lagi kebakar. Jadi biar gampang, bayangin gini aja. Rasa kayak manis, asin, dan teman-temannya itu dideteksi sama kuncup pengecap. Nah, kalau pedas itu sinyal panas dan sakit yang dikirim langsung sama saraf ke otak. Makanya pedas itu rasanya kayak sensasi fisik ya kan, bukan sekedar rasa di lidah. Jadi, setelah kita lihat semua kemampuannya yang luar biasa tadi, jelas banget kan kalau lidah itu lebih dari sekedar otot biasa. Dia ini benar-benar salah satu aset paling berharga di tubuh kita. Intinya begini, setiap makanan enak yang kita nikmati, setiap obrolan seru bareng teman, bahkan setiap kali kita menelan dengan aman, itu semua bisa terjadi berkat pahlawan kita yang satu ini. Kerjanya emang nggak kelihatan, tapi dampaknya buat kualitas hidup kita, wah, besar banget. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu renungin. Melihat semua kerja kerasnya buat kita setiap hari, mungkin udah saatnya ya kita kasih sedikit terima kasih dengan lebih memperhatiin kesehatan mulut kita. Soalnya, ngerawat pahlawan yang satu ini, artinya kita juga ngerawat kemampuan kita buat menikmati hidup seutuhnya.